Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Nah, pada tahu kan PPN itu apa? PPN adalah pajak pertambahan nilai, yang artinya PPN adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pungutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak, atau disebut juga dengan PKP. Sebelum diberlakukannya PPN, di Indonesia berlaku pajak pembangunan yaitu PPB 1 dan pajak peredaran PPE. Namun, dilihat dari prakteknya, PPB 1 dan PPE masih menggunakan praktik-praktik kolonial Belanda. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang PPN mengalami 3 kali perubahan. Yang pertama, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sederhana. Yang kedua, meningkatkan pemasukan negara. Yang ketiga, meningkatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan yang keempat, mengamankan pemasukan negara agar dapat melakukan pembangunan nasional secara mandiri. Dasar tarif yang diberlakukan dalam PPN telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk tarif ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak, itu tarifnya PPN adalah 0%. Dan untuk semua produk yang beredar di dalam negara Indonesia, termasuk daerah zona ekonomi eksklusif dan kontinen yang di dalamnya, berlaku undang-undang tentang kepabeannya, tarif 10%. Dan untuk barang mewah, tarif PPN paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Dan yang terakhir, untuk barang dan atau jasa yang dikenai PPN 10% dapat mengalami perubahan pemerintah berwenang untuk menetapkannya PPN pada rentang 5% sampai 20%. Barang-barang yang dijual di dalam toko ini merupakan barang-barang yang akan dikenakan pajak PPN. Pajak PPN merupakan pajak yang objektif dan pajak tidak langsung. Mengapa disebut pajak objektif? Karena pemungutannya dipungut berdasarkan objeknya, tidak berdasarkan oleh wajib pajaknya. Kemudian, mengapa pajak PPN itu secara tidak langsung? Karena pemungutannya dipungut melalui pihak ketiga, yaitu pengusaha yang memungutnya, kemudian pengusaha yang menyetornya ke kas negara. Bagaimana dengan pelaporan PPN? Pelaporan PPN dengan cara pengusaha akan melaporkan dan melampirkan faktur pajaknya. Adapun barang-barang yang tidak dikenakan pajak PPN, yaitu contohnya di tempat sayuran, tempat penjualan sayur tidak dikenakan pajak PPN. Karena itu merupakan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, sehingga barang tersebut tidak dikenakan PPN. Barang apa aja yang dapat dikategorikan kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat, seperti sayur-sayuran, kemudian sembako-sembakoan, uang dan emas, barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Selain barang-barang yang tidak dikenakan PPN, adapun jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu dapat kita lihat. Yang pertama ada jasa pelayanan kesehatan medis, kemudian ada jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan,
jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat maupun di air ataupun di udara. Kemudian ada pun jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum, jasa pengiriman uang dengan WC Pol, jasa boga atau catering.